2025 menjadi tahun skandal sejumlah selebriti dan pesohor. Dugaan perselingkuhan, pengkhianatan, hingga pertengkaran terbuka di media sosial seolah menjadi tabir yang tak bisa dihindari. Tak ada hari tanpa drama, tak ada kisah cinta tanpa kontroversi. Inilah tahun di mana skandal dan asmara para selebriti dan sejumlah pesohor tak pernah berhenti menjadi sorotan. Pemirsa, April 2025, publik tiba-tiba dihebohkan oleh pengakuan selebgram Lisa Mariana yang mengungkap hubungan terlarangnya dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga mengaku memiliki seorang anak yang diduga hasil hubungan gelapnya dengan pria yang akrab disapa Kang Emil itu. Mantan model majalah Pria Dewasa itu pun menuntut untuk dilakukan tuntutan tes DNA. Kendati hasil tes tersebut negatif, namun RK menyebut berita itu sebagai fitnah belaka yang ingin menghancurkan reputasinya. Saya tidak mengerti beberapa persen yang ada kemiripan. Isu panas tersebut dipastikan membuat karir dan rumah tangga RK terancam. Ibarat kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Belum usai persoalannya dengan Lisa, di penghujung tahun 2025, istri RK, Atalia Praratya, malah memilih menggugat cerai dengan pria yang telah menemaninya selama 29 tahun pernikahannya itu. Benarkah gugatan Atalia lantaran ia sudah tidak kuat lagi menahan rasa kecewa yang dalam atas dugaan pengkhianatan oleh suaminya itu? Ya, kita kan fokus saja, kita fokus kepada apa yang harus kita lakukan. Namun belakangan, RK yang awalnya tak mau diceraikan oleh Atalia hingga menggait sederet pengacara justru makin santer digosipkan. Dirinya bukan hanya dikabarkan pernah dekat dengan Lisa Mariana, namun diduga juga punya hubungan spesial dengan artis inisial AK yang diduga kuat mengarah ke nama Aura Kasih. Aura Kasih yang diduga jadi pelakor di rumah tangga RK belakangan memilih untuk tutup kolom komentarnya. Sementara itu, netizen terus memburu berita kedekatan RK dengan Aura Kasih. Jagat media sosial kembali dihebohkan oleh beredarnya foto-foto yang memperlihatkan sosok yang diduga Ridwan Kamil bersama Aura Kasih tengah berada di Italia yang diduga terjadi di tahun 2023. Foto tersebut mencuat di tengah isu perceraian Ridwan Kamil dengan istrinya Atalia Praratya. Ridwan Kamil akhirnya buka suara menyampaikan permohonan maaf usai berbagai tuduhan yang dilayangkan hingga perceraian dengan istrinya Atalia Praratya. Menurutnya, berbagai peristiwa tersebut terjadi karena kesalahan dan kekilafan. Perselingkuhan dan skandal selebriti 2025 yang paling menghebohkan terjadi pada November 2025 saat janda Virgon dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan pasal perzinahan oleh istri sah Insanul Fahmi, Wardatina Mawa. Mawa pun koar-koar punya bukti otentik rekaman CCTV durasi 2 jam antara Inara dan Insan di lantai 3 rumah pribadi Inara. Hari ini saya datang ke Bareskrim untuk melengkapi bukti-bukti ya bahwasanya terjadi illegal access. Sebenarnya di sini yang jahat bukan Mawa, tapi yang jahat di sini orang-orang di belakang Mawa. Tak terima dicap pelakor dan kena cancel culture, Inara pun sibuk bebersih diri dengan melaporkan Insan ke Polda Metro Jaya dengan pasal penipuan. Tak hanya melaporkan Insan ke Polda Metro Jaya, Inara juga mempolisikan Mawa dan mantan suaminya Virgon ke Bareskrim Polri dengan tuduhan illegal access. Mawa dan Virgon diduga mendapatkan rekaman CCTV itu dari orang terdekat Inara yang memperjualbelikan demi cuan. Alhamdulillah udah lega sih, semua bukti udah saya bagikan ke penyidik. Jadi insya Allah tinggal gimana prosesnya itu aja, berjalan dengan lancar insya Allah, mohon doanya semuanya. Kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan berkedok nikah siri antara Inara Rusli dan Insanul Fahmi endingnya anti klimaks.
Inara yang awalnya menyatakan mundur jadi pelakor malah memutuskan balik lagi jadi istri siri Insan dan siap mencabut laporan polisinya terhadap Insan. Saya memilih untuk cabut laporan. Dia sebagai istri harus mendengarkan dan patuh terhadap suami saya. Insan pun siap melanjutkan hidup dengan 2 istri, Inara Rusli sang istri siri dan istri sahnya Wardatina Mawa. Namun Mawa menolak dan siap menggugat cerai Insan. Jadi setelah proses hukum berjalan dengan lancar, aku bakalan ke pengadilan. Ada proses cerai juga. Ya Allah lah sebaik-baiknya saksi ya gimana perbuatannya mereka. Sementara yang tak kalah panas, nama artis Davina Karamoy mendadak jadi sorotan. Bukan karena karyanya, melainkan ia diisukan menjadi orang ketiga dalam hubungannya dengan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dan istrinya Nina Kirana Rizkiana. Kabar burung itu berawal dari rumor Nina menggugat cerai Dito karena dugaan perselingkuhan. Bahkan tak hanya itu, di tengah ramai isu Davina dengan Dito, sejak lama pun terbongkar Nina Kirana, istri Dito, disebut-sebut pernah menyinggung hubungan terlarang tersebut di media sosialnya. Nina pernah sindir Davina yang kabarnya rajin nge-gym di Kemenpora. Setelah unggahan tersebut viral, cerita Davina soal ayahnya yang takut dirinya menjadi pelakor kembali ramai dibahas. Awalnya kayak, Vina, papa bangga melihat acting kamu, film kamu, kamu sangat bagus, tapi tolong, papa percaya anak papa nggak kayak gitu. Davina sendiri belum klarifikasi secara langsung terkait isu yang beredar. Namun di media sosial, Davina tegas tak sungkan ambil langkah hukum jika isu dirinya sebagai pelakor semakin liar. Belakangan Dito diketahui unfollow akun istri dan digugat cerai oleh Nina. Keduanya jalani sidang perdana pada 24 Desember 2025. Lantas benarkah bahtera yang dibangun keduanya sejak 31 Maret 2018 luntur karena ulah pelakor? Tobat, hati-hati aja karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Intinya tobat ajalah buat para pelakor di luar sana. Di penghujung tahun ini, Shandy Aulia juga diterpa isu punya hubungan spesial dengan salah satu pejabat Badan Narkotika Nasional. Dalam salah satu akun X, mantan istri David Herbowo ini dituding jadi simpenan pejabat. Gaya hidup Shandy yang glamor dan gemar pamer kemewahan pun disorot netizen. Diterpa rumor tersebut, Shandy memilih menutup kolom komen Instagramnya. Meski isu ini viral, namun Shandy belum klarifikasi apapun, ia malah terlihat mengabaikan rumor tersebut. Sekarang lebih fokus kepada gimana kita bisa berjalan lebih baik, itu tetap berjalan sampai seumur hidup.